Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Kemarin kita sudah membahas soal berita yang cukup bikin sakit perut ya, karena ketawa. Soalnya Rizal Fadila mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya dengan alasan kecelakaan, ditabrak mobil, teman-teman. Dan banyak yang mengatakan kenapa nggak sekalian ditabrak pesawat aja supaya beritanya atau alasannya itu benar-benar nggak bisa dipercaya. Ya, itu sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan konten kreator soal alasan ditabrak motor. Yang tiba-tiba nggak ada saksi, nggak ada rekaman CCTV dan sebagainya, tiba-tiba ketabrak motor aja. Dan dijadikan sebuah alasan sehingga tidak datang panggilan Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Apa dia takut teman-temannya Kurnia dan beberapa orang lainnya sudah diperiksa dan sudah lewat 12 jam tidak ada kabar sampai hari ini. Ya, takut ditahan teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Cukup menghebohkan setiap mereka yang menyerang Pak Jokowi soal ijazah palsu. Satu persatu mulai mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Satu persatu mulai menunjukkan sifat asli mereka. Jadi itulah sebenarnya kelakuan mereka. Tapi ada berita terbaru nih, teman-teman. Ada berita terbaru. Mau tahu nggak? Apa mau tahu banget? Tapi sebelumnya teman-teman, saya mau mengatakan apa ya? Innalillahi lah terlebih dahulu. Tapi sebentar, kenapa sih Bang kamu mengucapkan hal itu? Soalnya teman-teman, ada berita dari kelompok sebelah, dari pengacaranya Dr. Tifa. Kita lihat dulu beritanya seperti ini, teman-teman. Tadi Bang, saya mendapatkan informasi dari klien kami yang lain, yakni Dr. Tifa atau Tifa Usia Tiasuma mengabarkan kabar duka kepada kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah kakak kandung Dr. Tifa. Namanya tidak kami sebutkan ya, cukup diketahui bahwa ini kakak kandung Dr. Tifa yang notabene ini alumni Fakultas Teknik juga UGM dan juga sahabat atau teman setidaknya ya dari Dr. Roy Suryo saat SMP dan SMA-nya di Yogyakarta begitu. Usia berapa kakak dokter Tifa ini? 50 berapa tahun tadi ya, saya tadi lupa. 56 tahun yang saya tahu, yang saya baca. Oh iya, 56 tahun ya, betul. Berarti cuma beda setahun dengan dokter Tifa ya? Iya, dulu kan mungkin orang-orang mau zaman dulu kan. Biasa itu. Ketahuan banget bohongnya. Nah, itu yang bisa kami kabarkan dan memang Oke. itu sangat Oke. Jadi pemberitaannya adalah katanya kakak Dokter Tifa tiba-tiba meninggal dunia. Hingga ya otomatis kalau ada panggilan dari Polda Metro Jaya, pasti dia tidak akan datang dengan alasan kedukaan, teman-teman. Tapi teman-teman ya, jika itu benar ya, jika itu memang benar kakak Dokter Tifa yang hanya berbeda 1 tahun dengan dia, itu meninggal dunia, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kami turut berduka, semoga diberikan penghiburan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, itu juga harus fair jika memang benar teman-teman ya. Tapi kok setelah aku pikir-pikir ya teman-teman, perbedaannya 1 tahun. Gimana ceritanya ya kalau berbeda 1 tahun? Kakak Tifanya itu perbedaannya 1 tahun. Jadi, kalau kita mau pikir-pikir teman-teman, itu setelah Tifa melahirkan, ya, setelah Tifa melahirkan, ini kan mungkin kalau zaman dulu manual ya teman-teman. Kok manual? Maksudnya tidak lewat operasi seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi proses seperti itu. Otomatis kalau melahirkan tanpa operasi lewat bawah itu teman-teman, itu sepengetahuan saya itu lukanya akan sembuh, luka robeknya akan sembuh itu sekitar 6 bahkan 9 bulan teman-teman ya. Kemungkinan ya, tapi nggak apa-apa lah ya, kita berasumsi seperti itu. Jadi pas Tifa melahirkan sekitar 3 bulan lagi sudah melahirkan lagi. Kan gitu teman-teman. Gimana? Aku pusing jadinya. Gimana sih? Baru melahirkan
Tifa baru usia 3 bulan, masih menyusui, mungkin ibunya masih dalam masa penyembuhan atau gimana, kok sudah hamil lagi? Gimana ceritanya? Aduh, aku tuh ya, kok beda setahun? Itu kan 9 bulan kan? Kan 9 bulan melahirkan. Bayi dalam kandungan 9 bulan, kemudian dia melahirkan. Berarti 3 bulan dong. Setelah Tifa melahirkan, 3 bulan kemudian baru mengandung. Nah, seperti itu ya. Aku juga pusing ya. Jika itu benar, kami turut berduka cita. Tapi kayaknya kok begitu kebetulan semuanya langsung beralasan. Rizal Fadila ketabrak motor, Rismon pura-pura sakit. Nggak tahu sakit betulan atau apa, semoga cepat sembuh juga ya. Tifa, keluarga meninggal. Apa sebenarnya terjadi? Ya. Dan banyak yang mengatakan bahwa gue curiga nih. Ya. Masing-masing mereka pada mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Aduh. Nanti ujung-ujungnya salahkan Pak Jokowi lagi kalian. Nanti ujung-ujungnya salah Pak Jokowi lagi. Menunjukkan kepanikan yang benar-benar luar biasa. Ya, satu persatu mereka mulai mencari alasan untuk mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Karena jangan-jangan mereka nggak pulang. Seperti Kurnia, sampai detik ini teman-teman. Kurnia dan 2 rekan yang lainnya ketika diperiksa polisi sudah lebih dari 12 jam nggak keluar-keluar. Ya, sudah ditahan kah? Sudah ditahan atau apa? Ya, sampai tadi Refli Harun heran. 56, jadi cuma beda setahun lah sama Tifa. Lantas Kozinudin bilang, ya seperti itulah zaman dulu. Aduh teman-teman. Satu persatu mulai kelihatan. Mereka mulai kehilangan akal sehat. Mereka mulai mencari-cari alasan. Mereka mulai menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Jangan-jangan nanti di persidangan, kejahatan mereka, penghasutan mereka, kegaduhan yang mereka timbulkan hari ini, semuanya bakal terbongkar. Saya sangat bersyukur akhirnya Pak Jokowi mengambil tindakan melaporkan mereka satu persatu ke Polda Metro Jaya. Saya sangat bersyukur karena dengan begitu Pak Jokowi seperti mau menunjukkan kepada masyarakat Indonesia, ini loh orang yang menghasut kalian yang sampai kalian percayai. Saya berharap dengan kami menyampaikan berita-berita seperti ini, itu banyak orang-orang atau masyarakat yang akhirnya percaya dengan penggiringan opini mereka, penghasutan mereka, bisa kembali sadar. Dan come on, realistislah. Coba kalian pikir kembali dan lihat realita yang terjadi. Ya, apa yang terjadi hari-hari ini? Kalau memang Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, kenapa Pak Jokowi bisa sepede itu, bisa berani bersama dengan pengacaranya itu bawa setiap bukti-bukti ijazah dari SMA sampai S1-nya Pak Jokowi dari UGM, bawa ke kepolisian untuk diuji segala sesuatunya. Pak Jokowi mengatakan, ini ijazah saya, ini adalah file yang asli, ini bukti-bukti bahwa saya itu lulusan UGM, ini saksi-saksi. Dan ini adalah hal yang bisa Pak Jokowi pertanggungjawabkan, yang dimana mereka menuduh dan memfitnah saya, menyebarkan informasi yang menyesatkan tentang masyarakat bahwa ijazah saya palsu. Kemudian ada Roy Suryo kemarin. Kenapa merasa terhina-hina kalau lulusan UGM? Kami adalah lulusan UGM, tapi kami terbangga-bangga. Dia seperti meledek kepada Pak Jokowi. Bentar lagi Anda ya termehek-mehek karena masuk penjara, Roy. Cara berpikirnya itu pendek banget tuh teman-teman. Pak Jokowi merasa terhina, dihina sehina-hinanya karena kalian menuduh ijazah palsu, bukan karena lulusan UGM. Itu otaknya terbodoh-bodoh atau siapa ya. Roy. Ya. S1 kok kayak gitu ya. Mending aku lulusan SMA tapi nggak sepicik itu pemikirannya. Seperti itu teman-teman. Satu persatu mereka mulai mencari alasan. Alasan meninggal, alasan kecelakaan, alasan sakit. Lihat dong Kurnia. Kurnia dipanggil, dia itu acungi jempol sekalipun hari ini nggak tahu kabarnya kayak gimana. Dia penuhi panggilan Polda Metro Jaya, diperiksa bersama 2 rekan yang lain, dimintai keterangan. Polisi bilang, kami mau manggil kalian, tenang Bu, kami hanya minta keterangan saja kok.
Oh baik, ayo kita berani, kita tunjukkan kita berani. Kita akan berikan keterangan-keterangan. Meanwhile, kok nggak ada kabar dari mereka hari ini? Apa mereka sudah pakai rompi orange? Aduh, saya tuh nggak sabar melihat ada konferensi pers yang akan dilakukan oleh kepolisian, yang dimana ada bapak-bapak polisi duduk memberikan keterangan, yang di belakangnya ada Kurnia, ada Roy Suryo, ada Rismon, ada Tifa. Ya, pasti akan sangat-sangat ramai. Dan ketika mereka ketangkap, ditahan, dan dijebloskan dalam penjara, saya berharap ya, saya nggak mau menjadi picik seperti mereka. Saya berharap mereka bisa sadar dan mempergunakan kepintaran mereka kepada hal-hal yang lebih positif lagi, pada hal-hal yang membangun bangsa, hal-hal yang mencerdaskan bangsa. Mereka bisa introspeksi diri mereka di dalam penjara. Mereka bisa bangun kembali karakter-karakter yang baik dalam hidup mereka dan menjadi manusia yang lebih baik ketika keluar nanti. Tapi kalaupun mereka keluar masih masih fitnah lagi, udah nggak tahu. Orang itu orang bebal kalau gitu. Orang kepala batu ya, seperti itu. Kepala angin. Oke teman-teman ya. Jika memang benar, ya kami turut berduka cita ya. Tapi kalian percaya? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video guys and God bless. Bye guys.